yang lebih kurang 14-15 abad yang lalu, tepat pada malam hari ini tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, manusia terbaik, manusia terindah itu dilahirkan ke atas dunia. Dan malam hari ini kita berkumpul, kita bertemu, kita bermajelis ilmu dalam rangka untuk memperingati dan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita, majelis kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Muhammad itu disebutkan sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. 4 kali disebutkan dalam bentuk Muhammad, dan 1 kali disebutkan dengan nama Ahmad. Jadi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran. Hanya 4 kali disebutkan Muhammad, dan 1 kali disebutkan dengan nama Ahmad. Yang disebutkan dengan nama Muhammad itu tertera dalam surah Ali Imran ayat 144. Kemudian surah Muhammad ayat 2. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 40. Dan kemudian surah Al-Fat ayat 29 yang tadi kita bacakan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sedangkan nama Ahmad disebutkan dalam surah As-Saff ayat 6. Inilah nanti kemudian yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya, bahwa akan datang seorang Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin yang bernama Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Bapak Ibu, merupakan satu-satunya nabi yang diviralkan, yang telah diinformasikan oleh orang-orang sebelumnya, oleh kitab-kitab suci sebelum Al-Quran akan kedatangannya. Oleh Nabi Isa alaihi salam disebutkan dalam surah As-Saff ayat 6 tadi, bahwa Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, saya ini adalah utusannya Allah untuk kalian, dan apa yang saya bawa ini merupakan pembenaran atas kitab sebelum Injil, yaitu kitab Taurat. Dan ketahuilah, saya memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa kelak akan datang seorang utusan Allah yang namanya adalah Ahmad. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah sejak jauh hari telah diinformasikan akan kedatangan dan akan diutusnya seorang manusia yang paling mulia, yang nanti kelak akan mendapatkan maqam mahmuda, penghulu seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang bernama Ahmad atau yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain diberikan kabar gembira oleh Nabi Isa alaihissalam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau kelak akan menjadi khatamul anbiya wal mursalin, itu sudah diinformasikan oleh pendeta Bukhara ketika beliau berusia sekitar 7-8 tahun, ketika beliau dalam perjalanan dagang ke negeri Syam bertemu dengan pendeta. Beliau ditemani oleh Abu Talib ketika itu. Disitulah disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad kecil ini, itu seluruh tanda-tanda kenabian ada pada diri beliau, sehingga ketika itu pendeta Bukhara mengatakan bahwa anak kecil ini
dia nanti akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, karena semua ciri-ciri dan tanda-tandanya sesuai dengan apa yang ia pelajari di kitab Injil yang masih murni, dengan apa yang dilihatnya langsung pada fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya nabi yang lahir di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ismail itu lahirnya bukan di Makkah. Beliau lahirnya di negeri Palestina, baru kemudian hijrah ke mana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya utusan Allah yang lahir di kota Makkah Al-Mukarramah. Mengapa ini bisa terjadi? Itu disebabkan lantaran keberkahan doa Nabi Ismail dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Bapak Ibu, terjadi renovasi bangunan Ka'bah. Yang membangun Ka'bah untuk kedua kalinya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, saling bantu-membantu antara ayah dan anaknya. Ketika setelah selesai, tepat di Hijr Ismail itu, kemudian dekat dengan makam Ibrahim, disitulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa. Ini termaktub dan diabadikan doanya dalam Al-Baqarah 129. Mereka berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari kalangan orang-orang Makkah ini, yang mana rasul itu akan mengajarkan ayat-ayatmu, dia akan membacakan kitab sucimu, dia akan membimbing hamba-hambamu, dan dia akan memurnikan tauhid. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, berkat keberkahan doa Nabi Ismail dan doa Nabi Ibrahim inilah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya rasul yang dilahirkan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dari keturunan Bani Hashim, dari suku Quraisy. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain menjadi satu-satunya rasul yang dilahirkan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Nabi Muhammad merupakan satu-satunya manusia yang dipuji akhlaknya langsung oleh Rabbul Alamin, Allah Sang Maha Pencipta. Surah Al-Qamar Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau ya Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang paling agung. Ini merupakan Allah Ta'ala langsung Bapak Ibu yang memuji ketinggian akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Nabi Muhammad terdapat uswatun hasanah, sebagaimana hadis riwayat yang diriwayatkan bahwa kana khuluquhul Quran. Ketika orang bertanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad, maka Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasul adalah seperti Al-Quran, bahwa Nabi Muhammad itu seakan-akan seperti Quran yang berjalan. Apa yang ada dalam Al-Quran Nabi laksanakan, apa yang Al-Quran tidak sebutkan, apa yang Al-Quran larang Nabi tidak melaksanakannya. Maka disinilah kita pentingnya belajar Bapak Ibu, bahwa Al-Quran itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, bahwa kita dititah oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Kadang solat kita laksanakan, tapi dosa yang lain yang dilarang oleh Al-Quran tetap kita laksanakan. Ini namanya belum kafah dalam berislam. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita bahwa akhlak
mesti seperti akhlaknya Al-Quran. Apa yang Quran katakan kita laksanakan, sami'na wa ata'na. Sementara apa yang Al-Quran larang kita hindari, kita jauhi. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan ini memiliki kemuliaan yang sangat-sangat sempurna. Bagaimana kesempurnaannya? Beliau lahir dari sepasang ayah dan ibu yang soleh dan solehah. Beliau lahir di tanah yang suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau begitu sempurna kemuliaannya karena didoakan oleh Nabi Ismail dan didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau semakin sempurna kemuliaannya karena diutus dengan misi yang paling mulia, yaitu menuju revolusi atau peradaban akhlak. Diangkat menjadi nabi dengan kitab paling mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan manusia yang paling mulia, otomatis kita pun menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa Rasul kita adalah Rasul yang terbaik dan kita pun menjadi umat yang terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, adalah seorang nabi yang diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang disebut al-badar, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Engkau itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti cahaya matahari, seperti rembulan, dan engkau cahaya di atas cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Nabi Muhammad lahirnya di bulan Rabiul Awal? Mengapa tidak di bulan Ramadan saja? Bukankah Quran turunnya pada bulan Ramadan? Kenapa Nabi tidak lahir pada bulan Muharram? Bukankah bulan Muharram juga bulan yang mulia? Kenapa Nabi tidak lahir pada bulan Zulhijjah atau Zulqa'dah atau bulan-bulan yang lainnya seperti bulan Syawal? Bukankah ada hari raya Idul Fitri pada hari itu? Muhammad Sayyid Al-Maliki rahimahullah mengatakan, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal? Ini disebabkan karena Allah ingin mengkhususkan Rabiul Awal ini hanya untuk Nabi Muhammad saja. Jika seandainya Nabi lahir pada bulan Muharram, nanti jangan-jangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan mulia karena adanya tanggal 10 Muharram. Kalau Nabi dilahirkan pada bulan Ramadan, nanti akan dikatakan oleh orang-orang bahwa Rasul ini mulia karena Al-Quranul Karim turun pada bulan itu. Makanya Rabiul Awal dipilih oleh Allah sebagai bulan dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena bulan ini kemuliaannya itu disebabkan karena satu saja, yaitu Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal ini. Sehingga pada satu bulan di Rabiul Awal tidak ada perayaan lain selain Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana alur kehidupan Nabi Muhammad? Bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini akan kita bahas sedikit Bapak Ibu terkait dengan alur kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi kita lahir dalam keadaan yatim, tak punya ayah. Sebelum beliau dilahirkan ke dunia, ayahnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi sudah lahir Bapak Ibu, seminggu setelah itu datanglah perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad
ada sebuah kampung namanya Sa'ad, sekitar 170 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka dari kampung Sa'ad itu berangkat ke kota Mekah untuk kemudian mencari anak persusuan, anak siapa yang akan mereka bawa pulang untuk kemudian disusui. Jadi rentang usia Nabi 0 sampai 5 tahun itu Nabi Muhammad lebih banyak dibesarkan di kampung orang lain, yaitu di kampung Bani Sa'ad tadi. Makanya kemudian nanti nama ibu persusun Nabi itu adalah Halimah Sa'diyah. Kenapa namanya Sa'diyah? Karena berasal dari suku Sa'ad. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti diasuh dibesarkan dari usia 0 sampai 5 tahun itu di kampung, jauh dari hiruk pikuk kota Makkah Al-Mukarramah? Setidaknya ada 2 alasan Bapak Ibu. Alasan yang pertama itu untuk menjauhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kebobrokan akhlak dan moral yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Adapun alasan yang kedua adalah untuk kemudian menjaga Nabi Muhammad agar fisik beliau kondisinya sehat. Jauh dari kota, di kampung, udaranya segar, kehidupan suasana kampung itu menyebabkan Nabi jauh lebih sehat. Kenapa Nabi ini kemudian beliau jarang sakit, bahkan tidak pernah sakit? Karena memang di awal-awal kehidupan beliau di dunia, beliau diasuh di sebuah kampung yang udaranya segar, yang makanannya sehat, jauh dari kejaliahan, jauh dari kebobrokan moral dan etika pada masa itu. Kenapa Nabi Muhammad penting untuk sehat? Karena kalau Nabi sakit Bapak Ibu, dakwahnya kapan? Kok sakit saya karajo Nabi kita bilo kaparang. Kalau Nabi sakit Bapak Ibu, banyak kemudian yang tertunda, pekerjaan jadi tak bisa dilaksanakan oleh beliau. Sementara ini visi misi dakwah adalah misi tugas yang sangat berat, sehingga membutuhkan fisik yang sehat, fisik yang kuat. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibesarkan di kampung Bani Sa'ad. Nah, dalam peristiwa ketika usia Nabi dari 0 sampai 5 tahun itu, ketika itulah terjadi pembedahan dada yang pertama. Datang malaikat membawa air sorga untuk kemudian membedah dada Nabi Muhammad. Segala jatah syaitan yang ada pada diri beliau dikeluarkan, dibersihkan. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita para orang tua, bahwa ketika anak usianya 0 sampai 5 tahun itu jangan dibukakan atau jangan diberikan pintu-pintu syaitan kepada anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia itu justru dijauhkan, bahkan dibedah dada beliau agar jauh dari yang namanya pintu-pintu syaitan. Jangan ada tertanam kejahatan pada diri beliau, kebencian dan segala macam. Nah, kita hari ini Bapak Ibu dihadapkan pada suatu tantangan zaman yang tak mudah. Hari ini justru anak usia 0 sampai 5 tahun, orang tua yang biasanya orang tua muda itu cenderung memberikan HP gadget kepada anaknya. Anaknya baru 4 tahun, baru 3 tahun, tapi sudah lincah menggunakan HP. Bahkan keponakan sahabat kami Bapak Ibu, itu anaknya diberikan HP, orang tuanya sibuk bekerja, sampai SD gini lun pandai mengecek cie katu pun lun pandai. Bara banyak penyakit anak-anak kita kini Bapak Ibu yang disebabkan karena memberikan pintu-pintu setan kepada anak-anak kecil. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya, nampak oleh saudara sepersusuannya, dikadukan kepada Halimah. Halimah pun melihat ketika itu Rasul biasa-biasa saja. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru makan,
disuruh makan yang mana hidangannya itu tidak tahu asalnya dari mana.